memediasi sengketa ganti rugi atas rusaknya tanaman dan lahan warga yang diduga akibat kelalaian PT SIC PLTMH Segara. Setelah beberapa kali melakukan mediasi tentang ganti rugi yang belum ada kesepakatan sampai hari ini. Menurut warga, tali asi yang pernah ditawarkan tidak sesuai dan ditolak oleh warga terdampak. Namun selanjutnya PLTMH Segara memberikan kembali jumlah yang ditambah, namun masih jauh dengan kerugian masyarakat. Kembali pada hari ini tanggal 25 Juli 2020 diadakan lagi mediasi untuk mencapai kesepakatan dengan menghadirkan beberapa dinas terkait dari Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, beserta Kepala Desa Bentek, Kapolsek Gangga, dan pihak PLTMH. Dalam pertemuan mediasi hari ini kesepakatan pun masih alot dan pihak warga terdampak meminta pihak PLTMH melakukan video call dengan manajemen pusat yang akhirnya tersambung, namun tetap mengatakan bahwa kejadian ini adalah bencana alam. Pihak SIC PLTMH Segara berjanji akan meninjau kembali dan datang ke lokasi untuk mengadakan cross check. Beberapa kalangan memberikan masukan dari Dinas PU menyarankan agar menggunakan pihak ketiga dalam sengketa ganti rugi dengan menggunakan appraisal agar jelas kerugian warga yang terdampak. Kemudian dari Dinas Pertanian menjelaskan bahwa kualitas tanaman warga yang terdampak merupakan tanaman kakao unggulan yang sudah dimasukkan dalam percontohan. Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup menyarankan agar tetap melakukan rehabilitasi dan restorasi lingkungan dan mencari penyelesaian yang baik, dan Kapolsek Gangga menyarankan agar setiap mediasi agar selalu mengedepankan keamanan, saling menghargai, serta menyarankan agar permasalahan ini cepat tuntas dengan saling mendekati serta saling menghormati pendapat hingga mendekati kesepakatan. Pihak warga terdampak sangat menyayangkan pihak PLTMH yang diduga warga sebagai penghinaan terhadap petani karena lambatnya penyelesaian ganti rugi dan sedikitnya jumlah ganti rugi yang diberikan yang tidak sesuai terhadap kerugian warga yang terdampak. Asmut Lotara melaporkan. Sekian kali, tetapi tawar-menawar kaitan dengan harga ganti rugi ini. Saya tidak menyebut ganti rugi karena pihak perusahaan tidak mau menyebut ini sebagai ganti rugi. Tetapi ada sebutan atau nomenklatur lain yang dipakai, yaitu tali asi. Maka di pertemuan sebelum hari ini, pertemuan yang kemarin juga kita berdebat persoalan tali asi. Tapi kami tidak ingin memperdebatkan ini panjang karena nanti alih-alih akan kembali kepada penyebab longsor. Nah, kami tidak mau membahas itu. Karena pembahasan kaitan dengan penyebab longsor bukan hari ini kita bicarakan. Jadi dulu step by step daripada mediasi ini sudah kita lalui. Dulu sampai dibentuk oleh Pak Kades, melalui SK Pak Kades itu kami tim verifikasi, pihak perusahaan juga ada. Lalu kami turun, tim investigasi, kami turun mengukur ulang supaya tidak terkesan angka kerugian itu klaim sepihak dari warga. Maka kami turun bareng-bareng bersama pihak perusahaan, mengukur ulang, menghitung jumlah pohonnya, berapa yang masih bisa diselamatkan agar hidup dan berapa yang 90% pasti akan mati. Itu dihitung ulang berbarengan kita dengan pihak perusahaan. Dan hasil daripada tim investigasi itu sudah disepakati juga oleh kita semua peserta forum pada saat itu. Lalu setelah itu stepnya adalah kita naik tingkat kepada soal menghitung angka kemudian. Nah, inilah tempat macetnya. Nah, pertanyaan kami pada saat rapat-rapat yang terdahulu, Bapak-Bapak, kenapa setelah kita lakukan pengukuran ulang, menghitung pohon segala macam, kok tiba-tiba muncul istilah tali asi? Karena dalam pikiran kami, kalau memang menggunakan istilah tali asi, tidak perlu kita turun ukur-ukur itu. Karena tali asi itu tidak berpatokan, dia general saja. Lihat aja kerugian orang dari jauh gitu, ditaksir sekian, namanya aja tali asi. Tapi kalau sudah kita mau turun mengukur berapa are, berapa pohonnya, maka itu sudah menjurus kepada ingin mengganti rugi sebenarnya. Nah, masyarakat pada saat itu agak percaya diri karena ada itikat baik dari perusahaan, tapi tiba-tiba ternyata jauh daripada harapan masyarakat. Maka kaitan dengan masyarakat menerima maupun menolak itu bukan domain kami sebagai pendamping. Kami murni serahkan kepada masyarakat. Karena tidak ada hak kami untuk menekan masyarakat untuk harus menerima, ataupun sebaliknya, menekan masyarakat untuk terus menolak, itu tidak ada domain kami. Murni kami serahkan, karena kami tidak berani bicara angka.
Karena ini kan kaitan dengan selera dan kepuasan dari masing-masing pihak, dan itu bukan domain kami. Maka selebihnya kaitan dengan seperti apa jawaban masyarakat, kaitan dengan sudah 3 kali kalau tidak salah surat-surat yang disampaikan oleh perusahaan kaitan dengan harga-harga ini. Nah, seperti apa jawaban masyarakat itu ada di masyarakat. Nah, kenapa menjadi penting kemudian kami minta ada Pak Kapolsek juga hadir, bapak-bapak dari dinas terkait juga hadir, supaya betul-betul ini forum mediasi yang netral. Gitu. Jadi betul-betul bagaimana kita ini melihat dampaknya di bawah. Ya. Kalau kaitan dengan pemandangan di bawah ini, saya kira foto sudah banyak diambil. Kemudian hasil hitung itu juga mungkin bisa dibagikan nanti kepada bapak-bapak yang hadir hari ini, Pak Ketua Majelis, ya, supaya tidak kemudian menduga ini ada angka-angka klaim sepihak. Ya. Nah, kami betul-betul meminta diberikan arahan. Intinya tanaman perkebunan kita ini sudah banyak yang tua karena umurnya sudah lebih dari 30 tahun. Nah, oleh karena itu berjalan seiringnya perkembangan daripada komoditi perkebunan, tentu di situ banyak jenis-jenis atau tanaman-tanaman yang unggul. Banyak jenis-jenis tanaman yang unggul. Sehingga salah satu kelompok kami yang ada di Soga Bila Jangkung, yaitu di kelompoknya Pak Sudarti, kami sering berkoordinasi untuk bagaimana tanaman yang khususnya di kelompok di Pak Darti, Pak Raden Sumarta, sama siapa satu, kita usahakan bagaimana di kebun beliau itu kita pakai untuk entries. Ini adil, gunakanlah jasa pihak ketiga atau appraisal. Appraisal namanya? Appraisal ya, itu nilai independen yang dibentuk oleh Menteri Keuangan. Itu yang selalu kita gunakan. Jadi tidak ada alasan masyarakat menuntut kita, karena itu sudah ada jaminan. Kalau masyarakat tidak mau, titip di pengadilan, itu jalan keluar. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Renovasi restorasi bumi. Nah, terhadap milik masyarakat yang sekarang ini kita bahas, ternyata mereka merasakan ada kerusakan, ya kan, atas musibah yang menimpa area itu. Maka sangat arif dan bijak kalau semua kita dapat mengkomunikasikannya dengan cara yang terbaik agar menemukan cara penyeludupan yang terbaik. Kami tidak juga berada pada posisi ingin mengatakan A harus begini, B tidak. Tetap pada posisi normal dan netral, bahwa LH sangat mengapresiasi masyarakat yang sangat merasa bahwa kalau bekas karyanya itu rusak oleh akibat sesuatu yang ada kaitan dengan pihak lain, lalu ada tuntutan misalnya, sangat arif juga itu. Namun juga tetap ada unsur bahwa saling menjaga dan menghargai. Jangan terlalu kita nanti menekan pada maunya kita, maunya si B juga, ya tidak akan ketemu. Saya ingin, walaupun tadi ada keinginan untuk bawa kemana-mana permasalahan ini, saya setuju dengan Adinda ini sebagai pelapor, bahwa upayakan ada penyelesaian terbaik. Pesan dari kami yang ada di site itu mengikuti kemampuan finansial dari perusahaan juga. Jadi kami di sini menyampaikan bahwa hasil tersebut, angka tersebut, itulah yang disanggupi oleh perusahaan. Saya rasa 58.900.000 ya? betul Pak. Secara singkat saya bisa menyampaikan seperti itu Pak. Saya tanya supaya ada kesepakatan hari ini, bisa tidak? Apakah 30% dari tuntutan masyarakat atau mungkin lebih tinggi 50%? Tidak bisa. Jadi 15 juta teman-teman, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Itu ada, kami tidak belum kami tulis itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pada bulan puasa juga seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MKD ya.
pada bulan puasa juga seharusnya beliau hadir. Jadi beliau juga mengirim ini. Ini harganya sudah ada juga di sini. 45 juta itu ya? Ya, yang 45 juta. Itu saya 22 juta. Terus yang ketiga ini kemarin. Yang ketiga kan Yang 58 juta? yang 58. Nah ini buat kami ini sungguh luar biasa, ini penghinaan kepada kami gitu. Khususnya kepada petani ini. Kenapa kami katakan begitu? Pohon durian saya yang umurnya 20 tahun Pak, sama rambutan itu 26 tahun. Durian dihargakan 275. Ini ada. Terus rambutan saya dihargakan 65.000. Kan itu penghinaan buat petani Pak. Makanya kami bilang sudah 3 kali kami dihina ini oleh perusahaan ini Pak. Jadi sudah 3 kali kita dihina ini dengan harga begitu. Apa ya Pak? Harga tanaman kita yang umurnya 20-an tahun sudah berproduksi. Coba ini akal sehat dulu ini Pak. Pakai akal sehat dulu. Terus bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini Pak? Kalau boleh nanti Bapak bisa turun lihat. Kering semua. Sekarang yang itu sudah mulai mati semua. Khususnya kakao sambung, apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Akan dijadikan kebun interest di situ. Luar biasa kita menata kebun itu. Sama sekali tidak dihargai oleh perusahaan ini. Saya katakan dulu 2014 pada saat itu Pak Priyo, saya katakan tolong buat tanggul di sini. Tapi tidak ada responnya. Nah beginilah sekarang. Jadi tolonglah kami petani dihargai sedikit Pak. Bayangkan sekarang apa yang bisa kami tanam di situ? Nggak ada. Batu aja ada di situ. Kalau Bapak punya perusahaan tiap bulan mendatangkan duit. Tapi kalau kami bagaimana Pak? Ini tolonglah Pak, dihargai sedikit. Atau begini aja caranya Pak. Kalau Bapak tidak mau membayar, kembalikan semuanya. Tanahnya diangkat, tanaman saya dihidupkan semua. Selesai kan? Tidak usah ada uang kan? Tidak ada uang juga bisa. Kalau begini caranya, masa perusahaan yang sudah berproduksi begini kok sekarang? Harga otomatis masyarakat akan tahu di sini. Dari Pak Endras yang berpuluh-puluh tahun di sini, tahu berapa sih harganya tanah warga. Aturan demi gimana penyelesaian dari manajer bawah sampai atas kita sudah tahu Pak. Saya 18 tahun kerja di perusahaan Newmont yang jauh lebih besar dari ini. Saya lebih tahu. Kalau kita sabar. Selama ini tim investigasi dari pusat itu tidak ada. Kalau ada laporan itu maka akan turun ke investigasi. Hasil itu akan dibicarakan di direksi. Ini nggak ada sama sekali. Itu yang pertama. Janggal buat saya. Yang kedua, patokan nilai harga tanah ini apa dipakai. Kalau ini dibiarkan ke depan, seluruh warga CNN-nya perusahaan ini akan menghancurkan tanah warga. Kalau ini nggak dibayar, besok tanah warga rusak, ngapain saya ganti rugi? Itu aja 30 pohon, 200 pohon, dibiarkan. Tunggu loh Pak, kalau warga digedekan ini, tunggu loh. Ini bukan saya ngancam Pak, sebab ini adalah sumber penghidupan kami. Sekarang kami tidak begini, anak cucu kami ke kelaparan ke belakangan. Lain ceritanya. Bapak-bapak sekalian di sini kesini cari duit. Bapak tabung bisa beli tanah. Berpuluh-puluh tahun Bapak kerja di sini. Kalau nanti tanah Bapak dirusain, gimana dengan Bapak? Apa Bapak diam? Sama kayak kita Pak. Kita 18 tahun saya kerja di perusahaan sana di luar negeri merantau. Saya tabung uang saya sedikit demi sedikit. Saya beli tanah. Lalu sekarang diginikan. Saya nggak tega loh Pak. Ini 4 bulan Pak, batas kesabaran manusia itu ada batasnya Pak. Terima kasih. Tambahan dikit. Terima kasih. Saya mau nambahkan saja.
Yang pertama pada waktu pertemuan yang ketiga kalau nggak salah Pak Sadar, nampakkan kaki di masyarakat sebelah, di warga di perusahaan sebelah, nampakkan di mana aja sekarang. Yang kedua dengan angka 58, sekian kami tidak terima. Sudah turun ke pihak masyarakat mungkin selaku korban di sini, saya juga sudah turun ke pihak PT yang mulanya ini kesiapannya 45 ya. Ya. Kesiapannya 45, saya juga datang kepada pihak korban, datang kepada pihak PT. Karena selama ini setiap ada pertemuan selalu diam di tempat. Karena permintaan pertama minta dihadirkan pemimpin perusahaan yang di pusat. Kalau tidak bisa video call. Tetapi ini belum bisa dihubungi. Terus kedua, dari pihak korban meminta agar ditambah. Tapi dari pihak perusahaan diam di tempat, tetap ke posisi 45 juta pada saat itu. Dari pihak perusahaan juga seperti itu, jadi tidak ada titik temu. Jadi pertemuan yang sebelumnya seolah-olah belum ada pertemuan karena masih vakum, masih tetap berdiri di satu tempat, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan keputusan. Ada perubahan sedikit 58 juta 900. Tapi itu di luar Dan hasil, itu sangat di luar dominan. hasil musyawarah. Ya, ya. Nah, itu hasil apa ya istilahnya ya, bicara di luar forum. Nah, jadi begini saja mungkin, karena kalau kita berbicara apa yang diminta sama dari pihak korban atau pihak dari MKD untuk mengembalikan apa dan bagaimana rupa awalnya Tanah itu Ya, kalah. mustahil. Itu hal yang mustahil, mungkin hanya Tuhan yang bisa melakukan. Atau kalau ada yang bisa ilmu sihir mungkin. Kalau selain itu saya rasa itu tidak mungkin. Jadi kalau kita berbicara persoalan itu, kita tidak akan punya progres perubahan untuk ke arah penyelesaian, tidak akan mungkin ketemu. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi tadi, mungkin dari pihak perusahaan. Yang pertama yang perlu dijadikan acuan, pertama daerah itu sudah menjadi interest secara otomatis. Kalau dibuat sebagai daerah interest, berarti dari kebun perhatian, baik kebun perhatian dari masyarakat maupun kebun perhatian dari pemerintah daerah. Itu yang pertama digarisbawahi. Terus dari dinas PU tidak ada ya nilai juga, tidak ada nilai. Kalau dari LH juga mengatakan bahwa yang bisa dilakukan hanya reboisasi, renovasi ya. Seperti itu. Ada satu lagi apa? Otorisasi bumi ya. Otorisasi bumi. Nah, tapi kalau kita semua mengacu ke apa yang kita bicarakan awal, tidak akan pernah selesai. Hanya satu yang bisa saya garis bawahi, yang bisa membuat persoalan ini bisa selesai dengan menggunakan pihak ketiga. Tetapi selalu kita ingat, kalah jadi abu, menang jadi arang, tidak ada gunanya. Seperti itu. Jadi apa yang kita bicarakan tadi, saya rasa tidak perlu kita laksanakan, karena itu susah. Jadi yang perlu kita laksanakan sekarang, pertama mungkin apa permintaan dari pihak masyarakat yang merasa dikorbankan, Pak Teguh, untuk satu video call menghadirkan pihak perusahaan pimpinan, kayaknya hanya seperti itu yang masih bisa kita lakukan, itu lebih mustahil. Tapi kalau Pak perusahaan, maaf ya, saya tidak berpihak ke salah satu pihak, tidak. Kalau Pak Teguh mengatakan, oke, saya sampaikan kalau memang perusahaan siap, saya rasa itu tidak perlu disampaikan, tidak mungkin perusahaan siap. Karena sudah kita tahu itu hal mustahil. Kecuali Tuhan menghendaki. Tapi itu tidak mungkin akan dikeluarkan kehendaknya itu, saya rasa. Nah, jadi itu mungkin yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari bergerak menuju ke angka 2. Tengah-tengah. Ya, ke posisi pertemuan, posisi penyelesaian. Di angka 2 inilah penyelesaian. Tapi kalau kita selalu, saya bertahan di angka 3, ini bertahan di angka 1, maka tidak akan ketemu. Nah, mungkin seperti itu. Tapi ingat lagi satu permohonan saya untuk kita semua, setiap ada musyawarah, tolong satu kita jaga keamanan. Ya. Ingat. Sesuatu yang bisa dikendalikan oleh perusahaan bencana yang terjadi hanya akibat gempa
diusahakan sesuatu Volumenya dibesarkan ya. Pelan. Cukup pelan Pak suaranya. Ya Pak. Oke, jadi kejadian di Segara itu kan merupakan kejadian alam ya. Merupakan kejadian alam di mana kalau kejadian alam itu kita juga tidak ada kuasa atau tidak mampu untuk mengendalikannya. Nah, sementara SIC sendiri dengan kejadian alam tersebut, SIC itu merupakan bagian dari korban bencana alam. Suara alam itu juga termasuk korban. Selain juga ada beberapa warga yang menjadi korban atas bencana alam. Kemarin sudah dirapatkan sama direksi bahwa sebagai korban pun mestinya kita juga mengalami kerugian. Ya, produksi kita nggak bisa maksimal, terus kemudian sampai saat ini pun mesin kita juga kendala, masih rusak, harus diperbaiki dan lain-lain ya. Makanya sebagai wujud kepedulian perusahaan, kemarin sudah diputuskan oleh direksi, oke lah kita kasih tali AC sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Pada saat bencana alam yang waktu lalu di tahun berapa itu yang skala Richter atau berapa ya, itu perusahaan sudah totalitas untuk memberikan CSR ataupun bantuan kepada semua warga sekitar lingkungan perusahaan sebagai wujud kepedulian perusahaan. Nah, dalam hal ini, dalam kondisi perusahaan yang tidak menguntungkan, di mana bencana itu terjadi sehingga kita juga mengalami kesulitan, namun perusahaan juga tidak menutup mata kalau memang kita harus memberikan kepedulian. Nah, memang kepedulian itu yang bisa diberikan oleh perusahaan dengan budget.